Asam lambung aku lagi kambuh nih, tiba-tiba badan lemas, pengennya tiduran terus. Kemudian ada yang bertanya, Bunda, perbedaan tepung Garut, air tajin beras merah, air tajin beras putih, dan jenang gemi, mana sih yang paling bagus ya? Dan apakah ada efek sampingnya? Ya. Kemudian ada juga yang masih sering sendawa begah-begah, itu adalah sensasi yang paling awet, yang pernah aku alami juga ya. Sembuh sebentar, kambuh lagi, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya, dan tentunya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian seputar asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi sensasi-sensasi asam lambung yang kalian sudah tanyakan ya. Atas nama Mia Riana ya. Seumur-umur baru kali ini sakit, banyak sensasinya Bun. Kepala selalu rasanya gimana gitu Bun. Kepala tidak sakit tapi kayak gimana gitu. Banyak keliangan gitu Bun. Keliangan udah aku bahas ya. Jadi memang sensasi asam lambung itu banyak. 1001 sensasi. Sakit kepala iya, begah iya, sendawa iya, kemudian kesemutan iya. Itu sering dialami oleh pejuang asam lambung. Ini kenapa sih kita rasakan? Sebenarnya untuk sakit kepala, kelainan itu bisa juga dialami atau juga bisa dirasakan oleh semua orang yang tidak memiliki asam lambung. Jadi ini sebenarnya ada sebab akibat. Kenapa kita ngalamin ini? Karena biasanya kita kurang tidur, terlalu kecapean, terlalu banyak pikiran, telat makan, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk kelainan, kalian boleh nonton di video aku sebelumnya udah aku bahas ya. Nah, ini aku bakal bahas pertanyaan atas nama siapa ya, user UV7RS, nggak tahu ya, nggak ada namanya ini. Nah Bun, aku sekarang lagi kumat, malah aku pengen tiduran terus, selalu kepikiran, gak karuan, gimana ya Bun, tolong aku Bun, pengen sembuh. Nah jadi dia pertanyaannya karena nggak aku balas. Jadi teman-teman saat ini kalau misalnya nggak dibalas pertanyaan kalian, ditunggu aja, pasti aku buatin videonya ya kalau aku udah love. Nah teman-teman, jadi kalau yang udah sembuh tiba-tiba kambuh itu kenapa? Ya, jadi aku sendiri nih kalau misalnya udah sembuh ya, tapi kok tiba-tiba kayak perut aku nggak enak lagi, tiba-tiba kok kayak lemas lagi, tiba-tiba kok kayak kepala nggak enak gitu ya. Kadang sendawa, ini kenapa ya? Aku tuh kadang langsung introspeksi diri. Hari ini aku salah apa ya? Kadang aku tuh sampai catat loh di pikiran aku, ini kenapa lagi aku kambuh? Ya itu dulu ya. Ternyata biasanya yang pertama aku lakukan adalah aku telat makan. Jadi telat makan itu bagi pejuang asam lambung nggak boleh, meskipun udah sembuh. Jadi aku itu kalau misalnya telat makan, lebih baik puasa sekalian daripada telat makan. Kalau puasa kan kita terkontrol ya makannya, kemudian menu-menunya juga pasti diperhatikan. Tapi kalau misalnya udah telat makan, kemudian pas makan porsinya berlebihan atau mungkin buru-buru nggak dikunyah halus, itu nanti bakal menimbulkan sensasi. Jadi ini buat moms atau teman-teman yang kambuh, tiba-tiba introspeksi diri, apa ya yang aku lakukan, apa ya yang salah, kadang aku kayak gitu. Nah, dan biasanya kambuh ini kenapa sih? Yang pertama itu adalah dari telat makan. Yang kedua, biasanya kita kecapean, mondar-mandir, atau mungkin ngerjain ini itu. Ya oke, pada saat kita ngerjain sesuatu itu nggak bakalan ngerasain apa-apa karena lagi semangat, saking semangatnya ngerjain ini ngerjain itu. Jadi nggak bakalan berasa. Jadi berasanya itu sesudahnya, biasanya 2 hari setelahnya itu bakalan berasa. Apalagi kalau misalnya telat makan itu juga nggak langsung dialami pada saat itu, biasanya sehari sebelumnya itu mulai, kok kayak aku banyak ya, kayak naik gitu, itu kenapa ya? Ternyata asam lambung aku mulai naik. Oh iya, kemarin kan aku telat makan. Nah jadi itu semuanya ada sebab akibat. Nah kemudian pengen tiduran terus, lemas Bun, kenapa? Nah jadi kalau misalnya kita lemas terus, biasanya kurang istirahat, kurang tidur, kekurangan vitamin, kekurangan mineral. Jadi kalau misalnya yang lemas pengen tiduran terus, harus dilawan ya. Jadi jangan ditidurin aja, karena kalau misalnya pengen tiduran terus itu nggak bakalan sembuh dong, maunya kayak gitu terus. Jadi caranya gimana Bun agar kita nggak lemas-lemas? Pertama, makan tepat waktu ya, jangan telat.
Yang kedua, minum setiap saat. Aku menyarankan ke kalian sediakan botol yang 2 liter atau yang 1 liter lah, jadi ngambilnya itu nggak bolak-balik. Aku tuh kadang hari ini harus habis segini, dan aku tuh di kantor sampai punya botol, hari ini aku harus habis 4 botol. Jadi tuh aku takar sendiri ya, agar kita tuh nggak kekurangan cairan. Kemudian jadwalnya harus dijaga ya, misalnya jam segini aku harus gini nih ya. Emang sih ribet, tapi daripada kita kambuh-kambuhan ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya tidurnya nggak boleh telat sama sekali, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah telat tidur pasti menimbulkan sensasi. Nah, tadi juga ada yang komen, Bunda, aku itu udah sembuh tapi kok makan pedas tiba-tiba kayak gini lagi. Ya iyalah, namanya lambung. Jadi kenapa sih lambung itu berpengaruh sama semuanya? Karena kan makanan-makanan yang masuk kan langsungnya ke lambung. Jadi teman-teman selalu sensitif. Kalau udah yang kena asam lambung, yang kena GERD itu sensitif. Jadi aku tuh selalu cerita ke keluarga aku, selalu cerewet ke orang-orang terdekat aku. Kalian gak usah sakit lambung, cukup aku. Ya, cukup aku yang sakit lambung, kalian gak usah. Kenapa? Karena gak enak ya. Mau makan ini salah, pengen makan ini itu salah, pengen minum ini salah. Apalagi sudah disertai anxiety, Masya Allah, luar biasa banget. Jadi buat kalian nih yang baru-baru ya kena baru-baru kena lambung, hati-hati. Meskipun udah sembuh ya, aku udah sembuh, ntar kalau kambuh minum obat lagi. Itu prinsip aku dulu. Gak apa-apa lah, aku hari ini makan gorengannya 5. Nanti kan kalau kamu masih ada obat, jadi itu adalah salah. Karena kalau misalnya kita udah makan, tiba-tiba kamu minum obat, bakalan seterusnya kayak gitu, bahkan nanti makin parah. Jadi menurut aku lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Jadi buat yang kambuh nih, yang udah sembuh tiba-tiba kambuh, introspeksi diri. Ya, terapkan lagi 3P-nya. Kalau masih lemas-lemas, saran aku ya perbanyak minum air putih, berjemur di matahari pagi. Selain itu juga konsumsi air tajin atau konsumsi vitamin kayak Neurobion, B-kompleks ataupun Blackmores kayak gitu ya. Nah, kemudian aku juga bakal bahas ya, sebenarnya ini inti dari pembahasan aku, Bunda, apa sih yang bagusnya air tajin beras merah, air tajin beras putih atau tepung berut. Nah, ketiganya ini pernah aku konsumsi. Jadi aku konsumsi ini adalah tergantung penyakit atau tergantung sensasi yang aku alami. Jadi teman-teman, kalau aku lagi sulit BAB, kemudian perut aku tuh kayak nggak enak, kerucuk-kerucuk, kemudian sulit tidur, yang aku konsumsi itu adalah air tajin beras merah. Kenapa? Jadi air tajin beras merah ini itu bisa melancarkan pencernaan, bisa mengatasi sembelit. Sebenarnya air tajin beras merah dan air tajin beras putih itu nggak jauh beda. Cuman kalau lagi sulit BAB, saran aku yang merah aja karena itu lebih cepat ya, lebih mampan menurut aku. Air tajin beras putih bukan yang nggak mampan, tapi ya butuh beberapa waktu ya. Jadi menurut aku ya lebih instan, lebih cepat khasiatnya yang beras merah daripada yang beras putih. Tapi kalau misalnya udah enakan, udah sembuh ya, saat ini aja aku udah sembuh tapi masih konsumsi air tajin. Kenapa? Karena menurut aku pagi-pagi itu kalau misalnya habis minum itu perut itu enak, jadi beraktivitas juga nyaman seharian ya. Tapi jarang-jarang sih kalau misalnya aku lagi malas banget makan nasi uduk, lagi malas banget makan bubur ya, paling aku buat air tajin. Kalau aku lagi malas sarapan nasi, paling aku buat itu air tajin, kadang tepung garut, karena stok aku masih ada ya, jenang gemi juga masih ada. Nah, kemudian untuk air tajin beras putih itu juga bisa dikonsumsi ya, sama aja sih sebenarnya, tapi kalau yang lagi susah BAB, saran aku yang beras merah. Kemudian tepung gerut mana yang lebih ampuh? Kalau aku konsumsi ini ketiga-tiganya. Kalau tepung gerut aku konsumsinya di saat perut aku lagi perih banget, nyut-nyutan banget ya. Karena kan aku ada radang, ada gastritis, ada iritasi. Jadi tepung garut ini adalah sebagai pengantar atau sebagai pelindung dinding lambung kita yang tadinya mungkin lagi iritasi ataupun mungkin kayak lagi ada luka, ada tukak. Itu boleh ikhtiar dengan itu. Berapa lama Bun konsumsinya? 2 tahunan lah aku ya. Habis aku order. Jadi
aku tuh nggak di endorse, nggak semua produk yang aku bahas itu endorsan ya teman-teman. Aku juga punya uang bisa beli sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau yang ribet kan, kalau tepung Garut kan harus dikasih madu lah, harus dikasih gula aren. Bisa beli ini nih. Ini adalah jenang gemi. Ini ada yang rasa gula aren, ada yang rasa vanila, ada yang rasa pisang, ada yang rasa original. Jadi kalian boleh bebas ya. Tapi ini harganya lumayan sih, sekitar 120 lah ya yang isi 15. Kalau yang isi 30 nih harganya sekitar 190-an ya. Kalau mau nyobain boleh, ini aku cantumkan linknya di bawah sini ya. Nah, cara konsumsinya gimana? 30 menit sebelum sarapan ya. Jadi aku tuh rutin konsumsi ini ya sama tepung Garut itu sekitar 2 tahun. Karena menurut aku tuh nggak ada efek sampingnya. Karena kemarin banyak yang nanya, efek sampingnya apa sih Bun? Alhamdulillah sih nggak ada, karena jenang gemi dan juga tepung Garut itu bisa dikonsumsi oleh bayi yang 9 bulan ke atas. Itu juga bagus untuk empasi, bagus untuk pencernaan ya. Jadi itu juga nggak apa-apa kalau kita konsumsi jangka panjang ya. Jadi kalau kalian mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter ya. Kalau obat kimia, dan saran aku perbanyak minum air putih, karena banyak banget yang takut, Bunda aku takut nanti ngaruh ke ginjal dan lain sebagainya. Iya kan, kita konsumsinya sesuai resep dokter. Dokter kan tahu ya kalau kita tuh sakit lambung, jadi biasanya diberikan obat-obatan yang sesuai ya, pasti ya. Kemudian pasti dokter berpesan minum yang banyak ya. Jadi kan biasanya minumnya itu kadang sedikit, itu jangan. Kalau bisa konsumsi airnya yang banyak ya. Aku tuh biasa di dekat tempat tidur juga ada air minum, wajib seperti itu ya. Jadi buat yang bertanya, semoga nonton video ini yang masih lemas-lemas, yang tiba-tiba kambuh, dan juga yang nanya perbedaan tepung Garut dan air tajin mana yang bagus semuanya. Aku konsumsi semuanya juga, tergantung kondisi atau sensasi yang aku alami. Seperti itu ya, semoga bermanfaat share aku kali ini. Yang buat begah-begah sendawa-sendawa, udah sering aku bahas ya, terapkan pola hidupnya, pola makannya sering tapi porsinya kecil, dikunyah halus. Itu terjadi gastritis itu karena biasanya ada peradangan, ada iritasi di dinding lambung. Jadi nggak boleh makan goreng-gorengan dulu, yang gurih-gurih, yang asin-asin, yang pedas-pedas, kafein, soda dihindari dulu ya. Dan saran aku bisa konsumsi jahe, tapi setelah makan itu bisa menghilangkan sensasi kembung, bisa mengatasi begah-begah, dan itu anti radang. Jadi boleh konsumsi rutin ya, jahe tapi setelah makan. Aku saat ini sering juga, tapi nggak setiap hari sih, biasanya 3 kali seminggu, karena itu menurut aku bagus ya, bagus juga untuk kekebalan tubuh. Jadi yang aku konsumsi itu adalah kunyit, jahe, sama serai, itu bagus. Kalau mau ditambahin temulawak juga boleh, tapi aku kurang cocok sama temulawak, makanya aku hindari temulawak, hanya pakai kunyit, jahe, dan juga serai. Kalau nggak ada serai, jahe, kunyit juga nggak apa-apa ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian cara aku kali ini. Semoga bermanfaat, bisa memotivasi kalian juga. Semoga lekas sembuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.